Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang rekonsiliasi bank. Di sini, saya akan memberikan materi tentang apa itu rekonsiliasi bank dan bagaimana cara penyusunan rekonsiliasi bank ke arah saldo yang benar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video pembelajaran sebelumnya, kita pernah membahas bahwa salah satu bentuk pengawasan kas yaitu dengan cara menyimpan semua penerimaan uang di bank. Dan setiap terjadi pengeluaran uang, ini selalu menggunakan cek. Kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, kita bisa menggunakan kas kecil. Kemudian, setiap transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, itu selalu dicatat di jurnal penerimaan kas maupun jurnal pengeluaran kas. Nah, apabila semua transaksi sudah dicatat, baik itu oleh perusahaan maupun oleh bank, maka seharusnya saldo kas menurut perusahaan maupun menurut rekening koran itu nilainya seharusnya sama. Namun, terkadang nilainya berbeda. Nah, untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tersebut, perusahaan melakukan yang namanya rekonsiliasi bank. Ya, jadi rekonsiliasi bank itu adalah pembuatan laporan oleh pihak perusahaan mengenai saldo kas, ya, dan penjelasan sebab-sebab terjadinya ketidaksamaan antara saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut rekening koran. Nah, sekarang apa saja yang menyebabkan perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut rekening koran? Yang pertama, adanya setoran dalam proses atau deposit in transit. Setoran dalam proses itu adalah setoran uang perusahaan pada akhir bulan, tetapi belum dicatat oleh bank, karena bank sudah mengirimkan rekening koran ke perusahaan. Contoh lainnya adalah kas yang sudah diterima oleh perusahaan, tetapi belum disetor ke bank. Nah, pada kasus ini, berarti perusahaan sudah mencatat sebagai penerimaan uang, sementara pihak bank belum. Yang kedua, adanya cek dalam peredaran atau outstanding check. Cek dalam peredaran itu adalah cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi oleh pemegang cek belum diuangkan ke bank, sehingga pengeluaran tersebut telah dicatat sebagai pengeluaran kas oleh perusahaan, tetapi belum dicatat oleh pihak bank. Yang ketiga, adanya transaksi yang telah dicatat oleh bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya, adanya pelunasan piutang perusahaan tapi lewat bank. Yang ketiga, adanya jasa giro yang diberikan bank ke perusahaan. Nah, ini perusahaan baru tahunya ketika datang rekening koran. Yang kelima, adanya pembebanan biaya administrasi bank kepada perusahaan. Ini sama, perusahaan baru mengetahuinya ketika datang rekening koran. Yang keenam, adanya cek kosong. Cek kosong itu adalah cek yang ditolak bank karena tidak cukup dananya atau tidak ada dananya. Nah, di sini ketika perusahaan menerima cek kosong, perusahaan sudah menganggap sebagai penerimaan uang, sementara bank menolak. Nah, logikanya di sini akan terjadi perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut bank. Dan yang terakhir, adanya kesalahan pencatatan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh pihak bank. Supaya lebih jelas tentang penyusunan laporan rekonsiliasi bank, ya, berikut ini saya akan memberikan contoh transaksi tentang penyusunan laporan rekonsiliasi bank ke arah saldo yang benar dalam bentuk stafel maupun dalam bentuk skontro. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah yang dalam bentuk stafel, ya. Jadi di sini contoh soalnya, saldo akun kas dalam buku besar PT Icon pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar 72.900.000. Sementara rekening koran yang diterima dari Bank BRI pada tanggal yang sama menunjukkan saldo kredit sebesar
85.225.000. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut bank. Ya, yang menurut perusahaan ini bisa dilihat di saldo buku besar PT Icon senilai 72.900.000. Sementara yang menurut bank ini yang menurut rekening koran ya. Jadi nilainya 85.225.000. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menyusun rekonsiliasi bank, ini kita mengelompokkan terlebih dahulu antara saldo kas menurut perusahaan dengan saldo menurut rekening koran. Jadi kita buat seperti ini. Yang pertama di sini kita buat namanya saldo kas sebelum rekonsiliasi. Kemudian ada bagian ditambah dan ada bagian dikurang. Berikutnya kelompok kedua kita masukkan saldo bank sebelum rekonsiliasi. Kemudian ada kelompok ditambah dan dikurang. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan nilai dari saldo kas sebelum rekonsiliasi ini. Ya, bisa kita lihat di soal tadi, nilainya adalah 72.900.000. Sementara saldo bank sebelum rekonsiliasi itu nilainya 85.225.000. Ya, bisa kita pindahkan di sini. Oke, setelah itu kita mulai masuk ke transaksi berikutnya ya. Setelah diteliti oleh petugas rekonsiliasi bank, perbedaan tersebut disebabkan oleh yang pertama, adanya uang hasil penjualan barang dagangan sebesar 19 juta rupiah belum sempat disetor ke bank. Jadi di sini perusahaan menerima uang karena menjual barang senilai 19 juta. Perusahaan sudah mencatatnya di jurnal penerimaan kas sebagai penambah kas. Sementara di bagian bank belum. Karena di bagian bank belum kita catat, sekarang kita catat sebagai penambah. Ya. Jadi kita masukkan ke dalam kelompok penambah di bagian bank. Kita tulis namanya setoran dalam proses atau setoran dalam perjalanan senilai 19 juta rupiah. Yang kedua, cek dalam peredaran berjumlah 31 juta rupiah. Nah, cek dalam peredaran ini adalah cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan sudah mengeluarkan cek, ini berarti sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengurang kas. Ya. Di sini perusahaan sudah mencatat pengeluaran kas senilai 31 juta. Tetapi di bagian bank belum dikurangi. Karena apa? Si penerima cek belum mencairkan uangnya, belum mencairkan ceknya. Nah, karena belum dicatat di bagian bank, sekarang kita catat. Jadi cara mencatatnya, kita lihat di bagian bank, kemudian kita masukkan ke dalam kelompok pengurang, ya, atau dikurang. Keterangannya, cek dalam peredaran, nilainya 31 juta. Berikutnya, cek yang diterima dari CP Andini sebagai pembayaran hutangnya sebesar 6 juta rupiah dan telah disetor ke bank, ditolak oleh bank karena tidak cukup dananya. Jadi maksudnya begini, perusahaan sudah terima uang dari CP Andini senilai 6 juta karena pelunasan piutang. Jelas di sini perusahaan sudah mencatatnya sebagai penerimaan kas buat perusahaan. Sudah dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Ya, bertambah senilai 6 juta. Tetapi ketika disetor ke bank, ditolak oleh bank karena tidak ada dananya. Karena di sini perusahaan awalnya sudah mencatat sebagai penambah, maka cara memperbaikinya kita harus mengurangi uang yang sudah ditambah tadi. Jadi caranya ya kita masukkan ke dalam kelompok dikurang. Ya, kelompok dikurang untuk bagian perusahaan. Ya, karena kita sama saja tidak jadi terima uang di sini. Ya, jadi cara buatnya kita di bagian perusahaan kita masukkan ke kelompok dikurang, ya. Keterangannya kita buat cek kosong, tapi kita beri penjelasan dalam kurung di sini, ya. Cek kosongnya karena pelunasan piutang, jadi kita buat aja dalam kurung piutang. Kita tulis angkanya senilai 6 juta rupiah. Berikutnya adalah piutang perusahaan yang telah berhasil diinkaso oleh bank sebesar 10.500.000 rupiah.
dikurangi biaya inkaso senilai Rp100.000 belum dicatat oleh perusahaan. Ini maksudnya ada pelunasan piutang tetapi lewat bank dan ada biayanya di sini Rp100.000. Kalau pelunasan piutang dilakukan di bank, jelas saldo kita yang di bank sudah bertambah. Tetapi yang di perusahaan belum kita tambahkan di sini. Karena apa? Kita baru terima laporannya. Sehingga cara pembuatan rekonsiliasi banknya di sini berarti pelunasan piutang itu menambah uang perusahaan. Jadi masuk ke dalam kelompok ditambah, keterangannya kita buat pelunasan piutang, kita tulis angkanya 10.500.000. Kemudian tadi ada biaya inkaso atau biaya penagihan senilai 100.000. Nah, biaya penagihan ini mengurangi saldo perusahaan sehingga kita masukkan ke dalam kelompok dikurang. Ya. Jadi cara buatnya biaya penagihan nilainya Rp100.000. Berikutnya adalah cek nomor CX0021 yang ditarik untuk membayar hutang kepada toko Aisyah sebesar Rp5 juta oleh bagian akuntansi PT Icon dicatat sebesar Rp500.000. Ya, jadi di sini perusahaan kita melakukan kesalahan pencatatan. Yang salah adalah perusahaan kita atau PT Icon. Berarti yang di sini yang harus memperbaiki adalah PT Icon, artinya perusahaannya. Di sini kita mengeluarkan uang seharusnya nilainya 5 juta. Tetapi kita baru menguranginya 500.000. Jelas di sini uang kita berkurangnya kurang 4.500.000. Ya. Jadi cara buatnya masuk di kelompok perusahaan, di bagian dikurang, keterangannya kesalahan pencatatan. Tapi kita buat alasan kesalahan pencatatan itu dengan nama akunnya ya. Kita buat dalam kurung utang karena pelunasan utang senilai Rp4.500.000. Dan yang terakhir, bank telah memperhitungkan jasa giro untuk keuntungan perusahaan sebesar Rp487.500 dan biaya administrasi yang dibebankan Rp62.500. Di sini saldo kita yang di bank sudah ditambah untuk jasa giro dan sudah dikurangi untuk biaya administrasi banknya. Tetapi yang di bagian perusahaan belum. Karena apa? Kita baru menerimanya, kita baru tahunya ketika datang rekening koran. Jadi cara pembuatan rekonsiliasi banknya untuk jasa giro karena menambah uang perusahaan dimasukkan di kelompok ditambah. Kita buat keterangannya jasa giro. Letakkan nilainya Rp487.500. Berikutnya untuk biaya administrasi ini mengurangi saldo kas perusahaan, ya. Jadi cara pembuatannya kita masukkan biaya administrasi di bagian dikurang punya perusahaan, ya. Tulis nilainya Rp62.500. Kalau sudah, proses berikutnya kita menjumlahkan, ya. Jadi yang pertama di sini kita lihat yang di bagian perusahaan, kita lihat ya di sini yang ditambah ada piutang dengan jasa giro. Ini kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan itu 10.500.000 ditambah 487.500 menjadi 10.987.500. Kemudian tadi ada saldo kas sebelum rekonsiliasi di atas ya. Nilainya 72.900.000. Ini kita tambah dengan yang ditambah tadi 10.987.500. Hasilnya menjadi 83.887.500. Kemudian di bagian dikurang. Ini di bagian dikurang juga kita jumlahkan dulu. Jadi 100 ditambah 6 juta ditambah 4.500.000 ditambah 62.500. Totalnya 10.662.500. Karena di sini dikurang, maka harus kita buat dalam kurung. Ya. Sehingga nanti saldo kas setelah rekonsiliasi bank itu berasal dari 83.887.500 dikurang
10.662.500 menjadi Rp73.225.000. Berikutnya adalah yang saldo bank sebelum rekonsiliasi. Ini kita tambah ya. Jadi 85.225.000 ditambah 19 juta menjadi 104.225.000. Kemudian dikurang dengan cek dalam peredaran 31 juta. Jadi saldo bank setelah rekonsiliasinya menjadi 73.225.000. Kalau kita lihat, ini jumlahnya antara saldo kas sebelum rekonsiliasi dengan saldo bank, saldo kas setelah rekonsiliasi dengan saldo bank setelah rekonsiliasi, ini nilainya sama. Berarti pekerjaan kita benar. Berikutnya adalah laporan rekonsiliasi bank dalam bentuk kontrol. Kalau yang dalam bentuk stafel, itu tadi model laporannya adalah antara kas perusahaan dan kas bank diletakkan secara berurutan. Sedangkan dalam bentuk kontrol, model laporannya dibuat sebelah menyebelah. Artinya, laporan kas perusahaan ada di sebelah kiri dan kas bank ada di sebelah kanan. Atau bisa juga sebaliknya. Nah, untuk cara menganalisa penyebab perbedaannya itu sama saja antara bentuk skontro dan bentuk stafel. Setelah selesai menyusun laporan rekonsiliasi bank, tahap berikutnya adalah kita membuat jurnal penyesuaian. Yang dibuat jurnal penyesuaian itu adalah untuk transaksi-transaksi yang mempengaruhi catatan perusahaan. Jadi kalau kita lihat soal PT Icon tadi, yang mempengaruhi catatan perusahaan itu ada 4 jenis transaksi. Ya, transaksi yang pertama adalah cek yang diterima dari CPA Andini sebagai pembayaran utangnya sebesar 6 juta dan telah disetor ke bank, ditolak oleh bank karena tidak cukup dana. Di sini telah terjadi pelunasan piutang sehingga sudah dicatat di jurnal penerimaan kas oleh PT Icon, ya, senilai 6 juta. Ternyata dananya tidak ada. Karena dananya tidak ada, di sini kita harus membuat penyesuaiannya, ya. Piutangnya harus kita buat bertambah lagi, kasnya harus kita kurangi lagi. Jadi jurnalnya piutang dagang bertambah di sebelah debit, kas berkurang di kredit senilai masing-masing 6 juta. Transaksi yang kedua, piutang perusahaan yang telah berhasil diinkaso oleh bank sebesar 10.500.000, dikurangi biaya inkaso 100.000, belum dicatat oleh perusahaan. Di sini ada pelunasan piutang lewat bank, ya. Piutang yang dilunasi 10.500.000. Tetapi kita hanya menerima uang senilai 10.400.000. Karena apa? Di sini ada biaya penagihan, ada biaya inkaso 100.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya menjadi kas bertambah di debit 10.400.000, beban penagihan bertambah di debit 100.000, piutang dagang berkurang di kredit senilai 10.500.000. Berikutnya adalah cek yang ditarik untuk membayar utang kepada toko Aisyah sebesar 5 juta oleh bagian akuntansi PT Icon dicatat sebesar 500.000. Kalau kita lihat di sini, PT Icon melakukan kesalahan pencatatan, ya. Membayar utang kepada toko Aisyah senilai 5 juta, tetapi mencatatnya baru 500.000. Berarti di sini di pencatatannya kita mengurangi utang maupun kas kita. Sehingga sekarang kita perbaiki lewat jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian yang dibuat, utang dagang berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit, masing-masing 4.500.000. Dan yang terakhir adalah, bank telah memperhitungkan jasa giro untuk keuntungan perusahaan sebesar 487.500 dan biaya administrasi yang dibebankan sebesar 62.500. Kalau untuk transaksi yang terakhir ini, jasa giro itu menambah kas perusahaan, tetapi kita tidak menerima kas perusahaannya senilai jasa gironya. Karena apa? Di sini ada biaya administrasi. Jadi nilainya nanti dikurangi dengan biaya administrasi. Sehingga kas yang diterima hanya 425.000. Jadi jurnalnya kas bertambah di sebelah debit 425.000, beban administrasi bank bertambah di debit 62.500,
Pendapatan jasa giro bertambah di kredit senilai 487.500. Cara lain yang bisa kita lakukan untuk menyusun jurnal penyesuaian yaitu dengan cara melihat laporan rekonsiliasi bank yang sudah dibuat oleh perusahaan. Ya, jadi kalau kita lihat laporan rekonsiliasi bank perusahaan ini yang kita lihat adalah kelompok yang punya perusahaan saja, bukan yang punya bank, karena yang dibuat jurnal penyesuaian hanya transaksi yang mempengaruhi catatan perusahaan. Jadi yang kita lihat hanya kelompok perusahaan aja. Oke, di sini yang kelompok perusahaan ada ditambah dan dikurang. Nah, nanti pembuatan jurnalnya berarti ada dua, ya. Ada jurnal penambah dan ada jurnal pengurang. Penyebabnya, ya, contohnya di sini misalnya kas bertambah 10.987.500. Penyebabnya ada dua. Nah, penyebabnya ini nanti dijadikan nama akun, ya, dijadikan nama akun. Tapi ingat ya, akun yang digunakan adalah sesuai dengan yang digunakan oleh perusahaan. Ya, jadi contoh pengisiannya. Pertama, kas bertambah di sebelah debit senilai 10.987.500. Kreditnya adalah di sini ada dua, ada pelunasan piutang. Ingat, tidak ada akun pelunasan piutang. Yang ada adalah akun piutang dagang. Sehingga kita buat jurnalnya di sini, piutang dagang berkurang di kredit senilai 10.500.000. Berikutnya di kredit lagi ada pendapatan jasa giro 487.500. Nah, berikutnya kita akan melakukan pencatatan jurnal penyesuaian untuk kas yang berkurang. Kas yang berkurang ada di sebelah kredit, ya, kas yang berkurang di kredit. Tapi kita menyelesaikan yang sisi debit. Nah, sisi debitnya ini kita isi dengan penyebab terjadinya pengurangan kas, ya. Kalau kita lihat di laporan rekonsiliasi bank ini, penyebab yang pertama adanya beban penagihan. Jadi beban penagihan bertambah di debit 100.000. Kemudian di sini ada cek kosong. Ingat ya, tidak ada akun cek kosong. Yang ada di sini karena kebetulan cek kosong karena pelunasan piutang, ada dalam kurung piutang tadi kita sudah buat, ya. Jadi di sini piutang dagang bertambah di sebelah debit menjadi 6 juta. Jadi yang kita tulis di jurnal penyesuaian bukan cek kosongnya, tapi piutang dagangnya. Ya. Jadi kalau misalnya cek kosong ini kamu terima karena penjualan, ya berarti di sini penjualan. Nah, karena di sini kita karena pelunasan piutang, makanya ada piutang dagang di sebelah debit senilai 6 juta. Berikutnya adalah koreksi. Tidak ada akun koreksi. Yang ada adalah akun utang dagang. Ya, di sini dalam kurungnya yang kita lihat. Sehingga utang dagang di sebelah debit 4.500.000. Kemudian beban administrasi bank di debit 62.500. Kasnya berkurang di kredit 10.622.500. Demikianlah video pembelajaran dari saya tentang rekonsiliasi bank. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.